Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil alim, ghafiri dhanbi wa qabilit taubi syadidil iqab, li qawli la ilaha illahu ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para bapak jamaah pengajian Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk kebaikan kita, keselamatan keluarga kita, terutama dari COVID yang katanya merangkak lagi ya. Mudah-mudahan kita selamat, keluarga kita, guru-guru kita semua, kaum muslimin wal muslimat, ala hadiniyah as-solihah bi barakati ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pembahasan kita dari surah An-Nisa ini ayat ke-15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallati ya'tinal fahisyata min nisaikum fastashhidu 'alaihinna arba'atan minkum. Wallati, dan perempuan-perempuan ya'tinal fahisyata yang melakukan fahisyah, perzinahan, min nisaikum, yaitu di kalangan istri-istri kalian, maksudnya muslim, muslimat. Fastashhidu, maka kalian harus mendatangkan saksi, alaihinna, atas perempuan-perempuan tersebut, arba'atan minkum, saksinya sebanyak 4 orang, minkum, dari kalangan kalian sendiri. Fa in syahidu, apabila yang 4 saksi tersebut bersaksi, saksinya bisa diterima di pengadilan, fa amsikuhunna fil buyuti, maka perempuan-perempuan yang berzina tersebut harus dikurung, dipenjara, fil buyuti, di rumah-rumah. Nanti ada yang mengartikan juga di penjara artinya. Hatta yatawaffahunnal mautu, sehingga kematian datang kepada mereka. Aw yaj'ala Allahu lahunna sabila, atau Allah memberikan solusi atau jalan keluar untuk mereka. Ayat ini membahas tentang ketetapan hukum Islam di awal di dalam masalah ukubah perzinahan. Nah, sebelum ada ayat yang turun mengenai jilid dan hadis mengenai rajam, maka awalnya hukuman bagi perempuan pelaku zina itu adalah dijelaskan di surah An-Nisa ayat 15 ini. Nah, ayat ini seperti kita dulu bahas dalam ulumul Quran, ada yang disebut dengan nasikh mansuh. Ada ayat yang hukumnya dihapus, dan ayat itu masih ada di Quran, dihapus oleh ayat lain. Jadi ayat ini adalah ayat yang mansukhoh, yang ketentuannya dihapus. Jadi kita bahas dulu sedikit. Di awal Islam, perempuan yang berzina itu hukumnya adalah dipenjara sampai mati, dikerem terus sampai mati. Ya tentunya tidak dikasih makan. Begitu. Nah, kemudian untuk menentukan atau mengambil vonis bahwa perempuan tersebut benar-benar melakukan perzinahan,
harus dengan 4 orang saksi yang melihat perbuatan jinahnya tersebut. Nah gitu. Di antaranya 4 saksi ini harus laki-laki. Jadi tidak boleh perempuan yang 4 itu. Kalau mau perempuan maka perempuan itu jadi 2 tambah, jadi 2. Kalau 4 laki-laki, kalau perempuan berarti harus 8. Nah begitu. Kalau laki-lakinya 3, ada perempuan 1, tidak sah, harus 2 perempuannya. Dan harus laki-laki merdeka. Nah kemudian harus laki-laki yang adil. Jadi kalau menyampaikan atau menyampaikan telah terjadi suatu perbuatan perzinahan, maka harus ada 4 saksi yang adil. Kalau sekedar fitnah misalkan ini diguyurkeun we wungkul, nah maka ini kaitannya ayat barusan berhubungan dengan surah An-Nur ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadatan abada. Kalau ada yang menuduh perzinahan terhadap perempuan-perempuan mukmin yang baik, kemudian ia tidak mendatangkan 4 orang saksi, seperti tadi kita sebutkan saksinya, maka hukumannya fajliduhum samanina jaldah, wajib dijilid 80 kali jilid, wala taqbalu lahum syahadatan abada, dan orang tersebut selamanya tidak bisa diterima untuk menjadi saksi. Jadi dianggap orang nggak benar. Wa ulaika humul fasikun, itu adalah orang fasik. Nah begitu. Ayat ini sekali lagi merupakan ayat yang menjelaskan bagaimana hukuman terhadap pelaku zina di awal Islam. Nah kemudian karena ayat ini ada lagi ayat setelahnya yang membahas tentang hukuman terhadap pelaku zina, setelah ayat ini turun surah ayat lain, yaitu di surah An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, maka wajib dijilid sebanyak 100 jilid. Kemudian di dalam hadis, nah maka berkembang pembahasannya pada fikih. Kemudian di dalam hadis, apabila yang melakukan perzinahannya sudah muhson itu sudah terjaga, dia punya istri atau dia punya suami, nah maka adalah dirajam. Ya sampaikan aja, wah cenah ieu mah asa radikal, enggak, sampaikan aja, memang begitu di Quran adanya. Mengapa takut? Seperti itu hukumnya, dirajam gitu. Tapi di zaman Nabi hukuman rajam ini hanya terjadi 1 kali itu. Yang populer dalam hadis imro'atun gomidiyah, perempuan dari suku Gomidiyah. Perempuan tersebut melakukan perzinahan dan dia datang ke Rasulullah ngaku, "Ya Rasul, mohon dihukum, saya ini melakukan zina." Itu Nabi juga heran, "Kamu ini bagaimana? Betul ini?" "Iya," katanya. "Ah, ada saksi enggak?" "Enggak ada. Tapi aku yakin melakukan perzinahan." "Enggak ada saksi." "Pulang dulu lah, pulang saya ke rumah." Pulang jauh. Kemudian setelah itu dia mengandung. Datang lagi ke Rasulullah, "Ya Rasul, ini bukti aku melakukan perzinahan, ini perutku." Udah hari itu macan aya kondom, Pak, kan? Belum ada karet itu, belum ada balon kondom. "Ini aku buktinya, ini ada anak janin." Kata Rasulullah, "Iya, nanti kalau anakmu sudah lahir, pulang dulu ke rumah." Pulang sampai melahirkan, anaknya dibawa datang ke Rasulullah, tapi anaknya masih menyusu. Nanti kalau sudah selesai menyusu. Jadi ada yang mengesankan, tapi ini kalau nggak salah orang liberal yang bilang gitu, yang mengesankan seakan-akan Rasul nggak mau katanya menghukum, mengulur-ulur katanya.
Padahal Rasul itu menghukum itu harus tepat. Seperti kita tahu dalam patokan-patokan hukum bahwa melepaskan yang salah itu lebih baik daripada yang menghukum yang melepaskan yang lebih baik yang bersalah. Nah, seperti itu. Betul begitu. Jadi Rasulullah seperti itu. Jangan-jangan kaidah itu pun juga diambil dari perilaku hukum Rasulullah dulu. Seperti itu. Ya jelas kalau cara begini perlu lembaga gitu, perlu untuk menegakkannya. Kita lanjutkan. Ini kita jelaskan ayat-ayatnya. Wallati yatinal fahisah, yakni perzinahan katanya. Dalam tafsir. Kemudian saksinya harus mukmin, kemudian harus adil juga dan dipenjara. Nah gitu. Pain kana laha zaujun ukhida al mahru minha. Apabila perempuan tersebut punya suami, maka mahar mas kawinnya ambil saja kalau masih ada itu. Nah gitu. Kemudian hadis lain menjelaskan as-sayyib julida mi'atan, kalau janda maka dijilidnya 100 kali, kemudian warujim mabil hijaroh, dirajam dengan batu. Wal bikru, kalau perawan julida mi'atah, dijilid 100 kali, summa nufiya sanatan, kemudian dibuang selama 1 tahun, harus diasingkan. Kalau apa itu yang melakukannya? Perawan. Nah, kita lanjutkan dulu ayatnya. Walladzani ya'tiyaniha minkum, walladzani ini jadi multi penafsiran di sini. Kalau secara kebahasaan saja kita terjemahkannya. Walladzani, dan 2 orang laki-laki, ya'tiyaniha, yang keduanya melakukan hubungan intim, berarti ini perbuatan homoseks ini. Minkum, di kalangan kalian. Fa'adzuhuma, maka harus disakiti secara ucapan, katanya begitu. Ini kalau secara kebahasaan begitu. Nah, juga ada yang mengartikan waladzani itu artinya bukan 2 orang laki-laki, tapi maksudnya laki-laki dan perempuan saja yang melakukan perzinahan. Tapi berdasarkan tuntutan pengertian bahasa, maka waladzani ya'tiyaniha minkum fa'adzuhuma, 2 orang laki-laki, ya ini perbuatan homoseks atau al-liwat. Fa'adzuhuma, maka keduanya hukumannya adalah disakiti secara lisan. Fa'in taba, kemudian apabila taubat keduanya, wa aslaha, dan berbuat baik, islah, tidak lagi melakukannya, fa'aridu anhuma, maka kalian harus membiarkan mereka bebas. Innallaha kana tawwaban rahima. Nah, seperti ini seperti itu terjemahnya. Nah, tapi kemudian ayat ini juga dikatakan sebagai ayat jika ayat ini dimaksudkan membahas tentang perbuatan homoseks, maka ayat ini seperti ayat tadi dinasah, dihapus ketentuan hukumnya dengan ayat lain, yaitu ayat perzinahan. Dengan demikian maka hukuman bagi pelaku homoseks atau lesbianin, perbuatan lesbi, maka hukumannya sama dengan hukuman perzinahan. Di antara hadis-hadisnya ini ada yang mengatakan dari Mujahid, misalkan pendapat Mujahid adalah qala ar-rajulani al-fa'ilani, 2 orang laki-laki yang melakukan hubungan intim, yakni perbuatan homoseks. Di sini saya menukil pembahasan fikih dari Syekh Wahbah Juhaili mengenai al-liwat ini.
Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, innal liwata yujibu al-had. Perbuatan homoseks itu hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Namanya jika laki-laki dengan laki-laki al-liwat, diambil dari kata lut, kaum Lot. Kemudian apabila perempuan disebut as-sahak gitu namanya. Jadi lesbian itu as-sahak. Wajib juga di had, yakni hadnya seperti halnya had jinah. Ya had jinah bagaimana? Kalau muhson maka dirajam. Kalau ghair muhson dijilid. Nah begitu. Kemudian kata Abu Hanifah, yu'azzaru al-luti pakot, katanya begitu. Pelaku hubungan sesama jenis, pelaku hubungan homoseks atau lesbi, yu'azzaru cukup saja ditakzir. yakni takzir itu hukuman berdasarkan ijtihad hakim. Bagaimana pendapat hakim? Kalau menurut hakim hukumannya misalkan diarak ke tengah-tengah kampung, seperti kadang kita saksikan, diarak ke tengah kampung, dipermalukan, itu termasuk bagian syariat juga, tapi tidak sampai had, yakni takzir. Nah, karena kalau hukuman terhadap ponis-ponis seperti ini, ada yang sampai had, kemudian ada yang sampai takzir. Kalau takzir itu di bawah keputusan, kalau takzir itu adalah di bawah keputusan hakim dan tidak menggunakan had. Had itu batasan tadi, dirajam atau dijilid. Tapi ini had saja, ditakzir saja. Mengapa ditakzir tidak menggunakan hukuman yang dikenakan pada pelaku zina? Id laisa fil liwat ikhtilatu ansabin, karena di dalam perbuatan homoseks itu tidak ada campur baur yang menimbulkan terjadinya nasab, merupakan campur baur yang akan menimbulkan lahirnya keturunan. Karena laki-laki dengan laki-laki nggak bisa, atau perempuan dengan perempuan nggak bisa melahirkan keturunan. Nah, sedangkan larangan dalam zina itu, mengapa zina dilarang? Salah satu penyebab atau hikmah perzinahan dilarang itu karena dari awal secara garis besar tujuan dari syariah, maqasidus syariah adalah hifzun nasli, menjaga keturunan. Islam itu begitu menjaga keturunan luar biasa sehingga perbuatan perzinahan mendapatkan perhatian tersendiri dalam hudud. Karena nanti akan kacau keturunan, tidak jelas melalui perzinahan ini. Nah, maka kata Abu Hanifah mah kalau liwat mah perbuatan luti, perbuatan homoseks dan lesbi mah tidak sampai merusak keturunan, katanya begitu. Nah, sehingga tidak dihukum seperti halnya hukuman perzinahan, cukup saja dengan hukuman takzir, yakni kebijakan hakim. Nah, kemudian hukumannya bagaimana? Lebih jauh lagi, menurut Malikiyah, ulama mazhab Malikiyah wal Hanabilah dan mazhab Hanbali, perbuatan homoseks ini hukumannya adalah man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin faqtulu al-fa'ila wal maf'ula bihi. Apabila kalian mendapati perbuatan homoseks, maka harus dihukum dengan hukuman mati keduanya. Dalam hadis lain, parjumu al-ala wal asfal gitu.
Nah, kemudian kalau menurut Imam Syafi'i, maka had atau batasan hukum untuk perbuatan homoseks itu adalah hadduz zina, sama dengan had di dalam perzinahan. Jika muhson, yakni muhson itu sudah punya suami atau sudah punya istri, tapi yang melakukan hubungan liwat, maka hukumannya adalah dirajam. Kalau belum punya istri, belum punya suami, maka hukumannya dengan dijilid. Nah, seperti itu mengenai ayat ke-16. Dan pendapat Abu Hanifah itu bisa digunakan untuk mengatasi atau memperbaiki orang-orang yang mental, orang-orang yang melakukan hubungan liwat itu. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, kemudian mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik, hukumannya tegas. Tegasnya sampai ada hukuman mati. Kalau menurut Imam Abu Hanifah, maka ditakzir, diberikan hukuman bukan pada had, bisa dipermalukan, bisa ditonyok, dipukul, bisa dipenjara. Nah, kemudian pada itu kita punya kesempatan untuk memperbaiki, meluruskan orientasi seks mereka yang menyimpang. Nah, begitu. Dan sejarahnya pertama kali yang melakukan perbuatan homoseks ini adalah kaum Lut. Sehingga Nabi Lut itu namanya kababawa goreng. Perbuatan homoseks itu lutiyah atau al-liwat. Itu diambil dari kata Lut, Nabi Lut. Karena di zaman Nabi Lut pertama kali terjadi. Yang ngasih contohnya siapa? Iblis itu. Kata Al-Luqani, iblis itu awalu man alato binafsihi, katanya dia itu melakukan homoseks dengan diri sendiri, wallahu alam. Karena iblis itu termasuk makhluk hermafrodit yang punya 2 alat kelamin. Naudzubillah, naudzubillah. Nah, bahkan ada di sebagian literasi saya lihat hukuman untuk pelaku homoseks dan lesbi ini dijatuhkan dari jurang yang sangat tinggi, di tebing yang tinggi, jatuhkan ke bawah sampai meninggal dunia. Dari mana itu hukumnya diambil? Itu diambil dari Quran mengenai hukuman terhadap kaum Nabi Lut yang diurug atau ditimpa dengan bumi oleh malaikat Jibril. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Jadi seperti itu, sejarahnya ini panjang sampai naudzubillah lah, di beberapa negara mah dilegalkan kan begitu ya. Di beberapa negara mah dilegalkan perbuatan ini, ada kawin sejenis, naudzubillah tsumma naudzubillah. Dan di kita pasti menentangnya karena ini merusak. Ada di Afrika Selatan, entah tahun berapa itu saya pernah mengikuti seminar masalah seperti ini dulu. Katanya di Afrika Selatan perbuatan lesbi itu karena banyak terjadi, maka itu pemuda-pemuda yang sableng pergi ke tempat perempuan-perempuan lesbi, kemudian diperkosa di tengah jalan, katanya begitu. Ketika wartawan bertanya, mengapa kalian berani-beraninya memperkosa kaum lesbi? Jawabannya menggelikan, biar mereka kembali ke jalan yang benar, katanya begitu. Seperti itu, biar mereka kembali ke jalan yang benar, katanya. Itu pas seperti itu. Ini kita naudzubillah tsumma naudzubillah. Kita lanjutkan ayat ke-16 dan ke-17 dan 18. Innamat taubatu 'alallahi, sesungguhnya pertaubatan itu, diterimanya tobat, 'alallahi, bagi Allah, lilladzina ya'maluna su'a, bagi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa, bijahalatin, karena kebodohan. Maksud kebodohan ini bukan begini, dia itu mencuri. Mengapa mencuri? Karena saya tidak tahu bahwa mencuri itu haram, bukan begitu maksudnya.
ayat ini perbuatan dosa bijahalatin disebabkan kebodohan, itu maksudnya adalah kata ulama bahwa perbuatan dosa itu apapun namanya adalah perbuatan yang bodoh, maksudnya begitu. Sebab kalau orang melakukan perbuatan dosa dan dia tidak tahu bahwa itu adalah dosa, maka dia tidak akan dihukum. Kalau dalam Islam begitu. Mengapa kamu tidak mandi kalau habis berhubungan intim? Karena tidak tahu, sama sekali nggak tahu fikih tentang itu. Maka ini tidak dosa itu. Jadi maksudnya ya'maluna su'a, melakukan perbuatan dosa bijahalatin disebabkan kebodohan, maksudnya adalah bahwa dosa itu bagaimanapun adalah perbuatan bodoh. Tobat di sisi Allah itu orang yang melakukan dosa, melakukan kebodohan, tsumma yatubuna min qarib, kemudian dia tobat min qaribin, sebelum ajal datang. Arti qarib itu qoblaan yugorgiro, sebelum ruh ada di sini. Kalau ruh sudah habis, tinggal ruh di sini, maka tidak diterima tobat. Orang yang tobat kepada Allah sebelum kematian datang, faulaika yatubu alaihim, Allah menerima tobat mereka, wa kana Allah aliman hakima. Ayat ini kata para mufasir adalah ayat untuk orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Orang mukmin itu seperti itu, melakukan dosa ya dia karena memang kebodohannya dengan dosanya itu. Jadi standar seseorang kebodohan di dalam beragama adalah sejauh mana kesalahan yang ia lakukan. Kalau dosanya dosa besar, sebodoh itu pula dia dalam beragama. Kalau banyak menghindarkan dosa, maka sepintar itu dia beragama. Nah, bagaimana kalau orang yang tidak beriman? Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at, dan tidak ada taubat bagi orang yang melakukan dosa-dosa. Maksudnya di sini adalah asyirku, kemusyrikan. Hatta idza hadara hadumul maut, sehingga apabila hadir kepada mereka kematian, qala ini tubdul ana. Ini nyawa sudah hampir lepas tinggal di sini, baru bilang tubdul ana, aku tobat karena melihat malaikat dalam bentuk yang menakutkan. Geningnya, saya itu bukan orang yang baik, ini malaikat yang akan mencabut nyawa dengan bentuk yang menakutkan. Udah tobat, udah di sini kayak Firaun itu, maka tidak diterima. Walal ladzina yamutuna hum kufar, dan juga tidak diterima orang yang mati dalam keadaan kufur. Ulaika tadna lahum azaban alima, mereka itu kami sediakan siksa yang menyakitkan. Kita baca beberapa periwayatan mengenai hal ini. Di antaranya adalah riwayat dari Abu Aliyah, anna ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabat Rasulullah sallam kanu yaquluna, biasanya bilang begini, kullu dzanbin asabahu abdun fahuwa jahalatun. Setiap dosa yang dilakukan oleh siapapun, fahuwa jahalatun, itu adalah kebodohan. Siapa orang yang bodoh? Ya orang yang melakukan dosa. Kemudian riwayat lain dari Qatadah, ijtama'a ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhimpun, para'au anna kulla syai'in usya bihi fahuwa jahalatun. Semua sahabat sepakat bahwa setiap maksiat itu adalah kebodohan, amdan, baik disengaja au goerohu, ataupun tidak disengaja. Itu saking apik-apiknya. Disengaja atau disengaja tetap aja dosa. Makanya kita diajarkan doa di penghujung surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina, kan begitu. Kalau kita lupa, au akhtona, atau kesalahan. Jadi kita tidak sadar, tetap harus bertobat. Dan kita banyak beristighfar kepada Allah itu diantaranya adalah mengistighfari
dosa-dosa yang kita tidak tahu, tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Kalau yang kita sadar, biasanya kita khawatir, takut. Tapi yang tidak kita sadari itu adalah dosa, maka kita beristighfar dengan sebanyak-banyaknya. Barangkali istighfar kita itu kalau toh kita tidak menentukan dosanya adalah mengistighfari dosa yang tidak kita sadari. Nah, kita lanjutkan ini hadis-hadisnya. Dari Al-Hasan qala inna iblis lamma ro'a Adam ajwafa qala wa izzatika la akhruju min jawfihi madama fihi ruh. Kata iblis, tatkala iblis itu melihat Adam itu diciptakan punya mulut, karena kan iblis itu duluan daripada Adam. Ini Adam diciptakan dan Adam itu punya mulut. Dia bilang kepada Allah, wa izzatika la akhruju min jawfihi madama fihi ruh. Demi keagunganmu ya Allah, itu pakai nama Allah juga, bilang dulu ke Allah. Demi keagunganmu ya Allah, aku tidak akan keluar dari mulut Adam, dari mulut manusia, madama fihi ruh, selagi manusia punya ruh. Karena dari mulut ini banyak bersumber dosa. Fitnah, pertengkaran, perang juga dari mulut kan asalnya. Makan yang haram dan sebagainya. Perzinahan juga kan dari mulut. Mana mungkin kalau tidak ngomong dulu, tidak ada omong, tidak apa, ujug-ujug zina, mana mungkin kan, nggak ada. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, kata Allah, wa izzati la ahulu bainahu wa bainat taubah madama ruhu fihi. Kata Allah, aku tidak akan menghalangi manusia dengan tobat selagi ada ruh di dalam dirinya. Kalau ruh sudah tidak ada, maka tidak ada tobat. Nah, kemudian dari Abu Qolabah katanya, innallaha ta'ala lama la'ana iblis sa'alahu an-najrah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tatkala melaknat iblis sa'alahu an-najrah, ia memohon kepada Allah untuk ditangguhkan, jangan dulu dimatikan. Apa permintaannya itu? Terkenal di Quran, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, aku ingin hidup sampai hari dibangkitkan, punya begitu permintaannya. Itu permintaan iblis. Dan oleh Allah dikasih memang kesempatan untuk hidup panjang sampai kiamat. Kemudian dia berkata, untuk apa menggunakan waktu sampai kiamat itu adalah la akhruju min qalbi ibni Adam madama fihi ruh. Selagi ada ruh di dalam diri manusia, aku akan berusaha nyangkoyot bersemayam di hati manusia. Biar gerak-gerik manusia itu dalam maksiat ketika iblis menguasai hati manusia. Kemudian kata Allah, wa izzati la ahjubu anhu at-taubah madama fihi ruh. Demi keagunganku, kata Allah, aku tidak akan menghalangi tobat untuk manusia selagi punya ruh. Makanya itu kalau ulama-ulama tasawuf, mereka sering atau selalu apabila sebelum tidur di waktu malam, mereka bermuhasabah. Muhasabah itu ngitung dosa. Dari semenjak tadi saya bangun, kalau bangunnya 3:30 atau jam 3, saya bangun tadi jam 3. Apa yang saya lakukan? Terus dihitung. Oh, salah anu, punya kesalahan kasih anu, gawat minta maaf. Punya salah anu, diri sendiri dengan Allah, dia cepat istighfar. Karena baru mereka itu tidur. Ya, kalau kita khawatir itu terlalu jauh dari seperti itu, jongjon dan tenang saja, khawatir seperti itu. Nah, kemudian ini bagaimana hebatnya ampunan Allah
ada hadis yang agak panjang, barangkali mudah-mudahan bisa selesai. Katanya begini, ada seseorang yang sampai membunuh tis'atan wa tis'ina nafsan, sampai membunuh 99 orang, 99 manusia dibunuh oleh dia. Betapa besar itu dosanya itu. Sebab membunuh satu orang jiwa aja dalam Quran disebutkan sama dengan membunuh semua manusia. Man qatala nafsan faqad nama qatala nasa jami'a. Ini 99 manusia dibunuh. Nah, kemudian kepadanya disuruh untuk tobat. Pasalan a'lami ahlil ardi. Kemudian dia pergi bertanya kepada seorang ulama yang paling masyhur di waktu itu. Kemudian dikasih petunjuk kemana arahnya, itu daerah mungkin dia tinggal di suatu tempat, sampai bertemu si pendosa yang membunuh 99 orang itu bilang ke ulama yang ia maksudkan, aku telah membunuh 99 orang, pahalli min taubatin, mungkinkah tobatku diterima? Udah membunuh 99 orang. Maka ulama tersebut pantaqodo, maka ulama tersebut diam, dia tidak bisa menjawab. Dia akhirnya berkesimpulan bahwa nggak bisa, katanya mau diterima tobatna, ieu mah dosana badag teuing, aya maihan 88 jelema mah. Nah, orang yang si pembunuh ini marah, pantaqodo saipahu faqatalau faqmala bimiatan. Nah, cenah kalah kariweuh maneh mah. Kemudian diambil pedang, dibunuh ulama tersebut, jejeg gue. Yang dibunuh itu berapa orang? 100 orang. Kemudian disuruh untuk tobat, bertanya lagi kepada ulama yang lainnya, dicari ulama tersebut. Kata ulama yang dicarinya, ulama yang kedua, man yahulu bainaka wa baina tobat. Apa yang merintangimu dengan tobat? Apa yang merintangi tobat antara dirimu dengan tobat? Gak ada yang merintangi. Ukhruj minal qaryah al-khabithah allati antafiha ila qaryah as-solihah. Kamu harus tobat. Caranya meninggalkan lingkungan yang bejat. Al-qaryah al-khabithah, lingkungan yang bejat, pergi ke al-qaryah as-solihah, lingkungan yang baik. Nah, Pak Khoroja yuridu al-qaryah as-solihah, si pembunuh tersebut kemudian pergi menuju daerah yang baik, daerah yang kondusif untuk melakukan amal soleh. Nah, di tengah-tengah jalan ajal hendak datang, dia hendak dicabut nyawa. Nah, fahtasoma fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Malaikat yang membawa kasih sayang, malaikat rahmat, dan malaikat tukang nyiksa debat. Kata malaikat rahmat, geus urang ngampura, pangampurakeun ka Allah, cek malaikat adab, ieu mah loba teuing dosana gitu. Qala iblis ana aula bihi, kata iblis, ini adalah orang yang dekat denganku, aku lebih layak untuknya. Innahu lam ya'sini sa'atan, kata iblis, karena dia itu tidak pernah membangkang sekalipun padaku. Ini orang paling dekat denganku, dia tidak pernah membangkang sekalipun kepadaku. Kata malaikat, tapi innahu kharaja taiban. Dia walaupun memang begitu, sekarang dia keluar dari tempat itu dalam keadaan tobat. Nah, pab'atsallahu malakan fahtasamu, kemudian Allah mengutus malaikat, unzuru ayyal qaryataini kanat aqraba ilaihi falhiku biha faqarraballahu minhu al-qaryah as-solihah wa ba'da min al-qaryah al-khabithah. Kata Allah begini saja, kampung mana yang lebih dekat dengan diri dia? Apakah kampung tempat maksiat ataukah kampung tempat kebaikan? Maka setelah dihitung-hitung, ternyata niat dia dalam tobat itu dia lebih mendekati ke arah kampung yang baik. Akhirnya diterima tobatnya. Jadi kalau kita melakukan dosa atau siapapun melakukan dosa, ketika kita ada kecenderungan kuat untuk merubah, bertobat,
sebesar apapun dosa, maka Allah mengampuni, seperti dalam kisah barusan. Itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita dijauhkan dari suatu kondisi yang kita tidak bertobat di akhir hayat kita, karena itu namanya adalah su'ul khotimah. Itu yang paling ditakutkan. Boleh jadi hari ini kita ibadah, kita sholat, tapi di penghujung kehidupan menjelang ajal kita gemar dalam keadaan maksiat, yang akhirnya kita menjadi mati su'ul khotimah. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Itu saja, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.